Ya. Eh, ya. Eh, Halo guys. Ya, ketemu lagi ya. Jadi semoga konten ini lucu. Ya, aku tuh akhir-akhir ini tuh mulai terganggu guys dengan ulah netizen ya. Waduh, kopi. Waduh, kompor. Ya, aku mulai terganggu dengan ulah netizen ya guys. Jadi akhir-akhir ini tuh banyak yang ngomong ke aku, mention, yang DM gitu ya. Mas Yudi, wah Mas Yudi tuh enak banget ya, keluarganya kompak, bahagia, ya akrab semuanya. Tapi itu mengingatkanku masa-masa sedih sewaktu kecil ya. Jadi ketika diomongin gitu aku ingat bahwa mungkin aku beda dengan anak-anak yang lainnya ya. Jadi sewaktu kecil aku tuh nggak pernah ngobrol sama orang tua karena waktu itu aku belum bisa ngomong. Ya, oke, cukup. Ya, tapi bener ya guys, aku bersyukur keluargaku. Aku punya adik, bapak, ibu, penonton, dan semua yang ada di sini. Ya, oke. Tapi anu ya guys, memang betul kalau keluargaku tuh sebenarnya tidak selamanya yang kalian lihat itu. Jadi selama 13 tahun guys, aku tuh tidak bersama orang tua. Ya, ini serius ya, ini mulai serius. Jadi dari kecil sampai usia 13, aku tuh diasuh sama nenek. Karena orang tua aku tuh kerja di daerah lain, di kota Semarang juga, tapi di daerah lain. Nah, itu membuat komunikasi aku dengan orang tua juga terhambat, khususnya bapak. Ya, komunikasi aku dengan bapak itu harus diginiin karena macet. Ya, ya. Pulpen macet. Ya, oke. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal bapak ya guys, ngomong-ngomong soal bapak tuh, bapak aku nonton. I love you bapak. Tapi bukan yo dipikir kalau kontennya itu tidak ada hikmahnya ya. Kalau bercanda-bercandaan doang itu bukan yo dipikir. Jadi konten ini harus ada hikmahnya ya. Amin. Dan memang beberapa hari ini aku sebel, sangat sebel. Karena sebel ada pengamen, karena masnya itu setiap hari itu datang ke depan rumah gitu, ke pintu gitu, dan nyanyinya tuh nggak jelas. Nah, nyanyinya tuh alfabetnya tuh tidak tepat akurat ya. Jadi nyanyinya tuh gini, mama mimi tuh sendiri. Jadi nggak bagus ya guys. Akhirnya kan aku bilang, mas lainnya aja mas. Dia tetap nyanyi, mama mimi tuh sendiri. Terus aku bilang lagi ya, mas lainnya aja. Terus masnya tetap nyanyi, tapi lagu lain.
nggak lucu ya. Ya, terus aku kan bilang ya, Mas, maksudnya tuh rumah lain, bukan lagu lain. Terus masnya bilang, Mas, rumah lain pintunya ditutup gitu. terus terus akhirnya aku kasih kan masnya uang supaya masnya pergi. Ya, besoknya nih aku udah denger tuh lagunya di ujung gang itu udah kedenger. Nah akhirnya aku kan tutup pintunya pelan-pelan ya, supaya nggak nyinggung masnya, maksudnya gitu. Aku tutup pintunya pelan-pelan, ceklek, terus aku duduk lagi tenang kayak kan. Tiba-tiba Mama Mimi. Ya, loh Mas, pintunya udah tak tutup. Masnya bilang, loh Mas, aku di pintu samping. Kurang ajar. Ternyata pintu rumahku ada di pintu samping. Akhirnya ya udah aku kasih lagi kan. Besoknya lagi aku tutup pintu 24 jam nggak tak buka. Ya, tapi bener ya guys bahwa pengamen itu jengkelin sekali. Besoknya tuh waktu pintunya udah tak tutup semua, tiba-tiba Mama Mimi. Terus, loh Mas, sampean tuh di mana? Aku kan gitu kan. Terus masnya jawab, aku di pintu kamar mandi Mas. Loh kok bisa? Kan aku adiknya Mas. Ya, ya. Ini komedi apa? Cerita haru sih, nggak lucu. Ya itu ya. Tapi bener guys ya. Hari-hari ini tuh banyak yang curhat ya. Mereka bilang bahwa Mas Yo tuh aku sulit sekali mengampuni. Aku kok susah sekali memaafkan. Ada yang dibohongi lah, ada yang pacarnya dimakan temen lah, ada yang temennya dimakan pacar lah, ada juga yang dikecewain, dihianatin, banyak lah. Aku mau pesan buat kalian guys bahwa ketika kita sulit mengampuni, itu kita seperti membawa beban kemana-mana. Beban itu adalah dosa orang lain. Mereka yang bersalah, mereka yang berdosa, kita yang bawa kemana-mana. Amarah, benci, kecewa, ya emosi itu. Jadi pasti capek akhirnya. Which is mereka bohonginya 2 tahun yang lalu, tapi selama 2 tahun kita menanggung beban berat itu. Dan pasti jalan hidup kita terhambat. Ya kan? Nah ini sebenarnya tuh pola mengampuni itu sama dengan pola pengamen tadi ya. Ya, ketika pengamen itu bikin jengkel, pengamen itu nggak mau pergi, akhirnya aku kan harus memberi uang dengan tujuan supaya pengamen itu pergi ya. Bukan semata-mata aku baik hati, tapi dengan tujuan aku mengusir pengamen itu. Nah, begitu pula mengampuni dan memaafkan guys. Sebenarnya kita itu seolah-olah harus memberi keikhlasan, kita memberi ampunan ya kepada tindakan orang lain dengan tujuan supaya beban itu pergi. Ya, mungkin kita masih ingat ya, aku masih ingat lagu-lagu masnya yang nggak jelas itu. Mungkin aku masih ingat sifatnya masnya, omongannya. Mungkin teman-teman juga masih ingat bagaimana teman kalian membohongi kalian, bagaimana teman kalian mengecewakan hati kalian. Kita masih ingat itu. Tetapi ketika kita sudah mengampuni, kita tidak akan merasakan emosi, amarah, beban, kecewa ketika kita mengingat hal itu. Berbeda ketika kita belum mengampuni. Asik. Bermanfaat nih. Ya itu guys. Jadi
Tapi aku yakin itu sulit ya, aku percaya itu sulit sekali dilakukan. Maka dari itu aku tuh mengajak teman-teman, ayo belajar ngamen. Enggak, belajar mengampuni dan maafkan. Dari siapa? Secara khusus dari Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengampuni kamu dan aku. Kita harus belajar. Jadi ayo guys, ayo kita saling mengampuni, saling mendahului memberikan maaf, saling mendahului meminta maaf ketika kita bersalah juga. Ya, tebarkan cinta di sekitarmu. Dunia ini sudah cukup panas. Jangan tambah-tambahin panas dengan kemarahanmu. Kadang kita marah sama orang yang bersalah kepada kita, tapi aura panasnya itu dirasakan keluarga kita, orang terdekat kita. Jadi itu. Sekian. Saya itu hikmahnya ya. Saya Yudi Pratama. Salam Su Yudi Pikir. Terlepas dari ketidaklucuan dan manfaat hikmah tadi, teman-teman boleh ya komen, share, subscribe, apalagi bagikan, atau mungkin teman-teman bisa request topik apa nih, atau yang bisa kita bawa, kita angkat bersama-sama untuk cari lucunya. Ya, bebas banget tentang hari apa, atau tentang ibu, tentang ayah, apapun. Silahkan komentar di bawah ini. Oke? Jangan lupa guys, keep smile dan berbahagia.